Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinaps. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya, hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Sinaps Talk 9.0 Mega Webinar Emergency Treatment Updates for Medical Practitioner. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Azra sebagai moderator dalam acara hari ini. Sinaps sekarang itu punya YouTube channel, jadi nanti akan diupdate materi-materi yang oke banget dari tim Sinaps. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe di YouTube-nya, channel YouTube-nya Sinaps, itu yaitu Sinaps Medical Education. Nah, sekarang biar langsung aja nih kita langsung mulai untuk sesi kedua, itu pemateri pertama untuk sesi 2 ya. Untuk Dokter Dimi, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Nah, saya langsung bacakan CV dari Dokter Dimi ya dok. Ya, mangga. Oke, ini materi yang pertama dari sesi kedua adalah Emergencies in Hematology and Oncology, dibawakan oleh Dr. Dimi Prasetya, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Lahir di Bandung tanggal 18 Desember tahun 1971, profesi sebagai konsultan hemato-onkologi medik di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lalu untuk lihat pendidikannya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 1998. Lalu residen di penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lulus tahun 2012. Lalu konsultan hematologi onkologi medik di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lulus tahun 2018. Sekian CV singkat dari Dokter Dimi. Mangga dok, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Dokter Laila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Sinaps ya yang sudah mengundang saya untuk bicara di forum ini. Hari ini saya bicara atau sharing mengenai kegawat daruratan di bidang hemato-onkologi. Kalau yang lain bicara cuma tentang satu masalah, satu penyakit, kayaknya saya paling banyak ini bicara ya. Begitu banyak yang harus saya tampilkan ya, harus saya ini di sini. Sebentar. Ya. Yang satu mengenai tumor lysis syndrome, kemudian tentang hiperkalsemi, malignant spinal cord compression, akut leukemi dengan hiperleukositosis, ya, superior vena cava syndrome dan konsumtif koagulopati serta demam neutropenic. Ya karena mungkin nanti waktu yang tidak begitu banyak juga mungkin kali ini saat pembicaraan kita kali ini mungkin hanya lebih ke arah overview mungkin ya semuanya ya. Jadi tidak terlalu mendalam. Baiklah, untuk yang pertama ini mengenai tumor lysis syndrome ya. Kita ketahui bahwa kalau sel kanker itu mengalami nekrosis atau mengalami kehancuran ya, bisa karena spontan ya, atau bisa karena induksi dari pengobatan, misalkan kemoterapi yang kita berikan, maka akan keluar semua isi selnya ya. Yang terutama itu adalah asam urat ya. Nanti ya DNA-nya kan pada keluar ya setelah lisis itu ya. Di dalam kita tahu di dalam sel juga tuh banyak mengandung kalsium, fosfat dan kalsium ya. Jadi itu akan dikeluarkan oleh sel tumor yang mengalami kehancuran, bisa spontan atau bisa karena induksi pengobatan. Ya, ini kita lihat di sini ya bahwa mengapa ini bisa menyebabkan masalah ya pada pasien-pasien yang mengalaminya ya. Sebetulnya kalau seorang hematologi onkologi itu ya dalam tanda kutip ya kalau melihat bahwa pasiennya itu mengalami tumor lisis setelah mendapatkan pengobatan itu di satu sisi dia merasa senang ya karena oh ini berarti tumornya respon dengan pengobatan begitu banyak sel tumor yang hancur. Tapi di satu sisi juga itu bisa menimbulkan masalah kalau tidak diantisipasi ya. Jadi kalau ada sel lisis kita lihat di sini ya, kalau DNA itu ya, maka
hasil akhir lah ya, kemudian diproses oleh tubuh, dipecah ya, hasil akhirnya itu menjadi santin. Kita ketahui santin itu menjadi asam urat ya. Asam urat itu kalau bisa diproses dengan baik oleh ginjal ya, maka dia akan menjadi alantoin yang larut dalam air dan dikeluarkan. Tapi kalau tidak ya, maka dia akan berakumulasi di tubulus ginjal biasanya ya. Kemudian juga akan dilepaskan berbagai macam elektrolit, terutama fosfat dan kalium ya. Oleh karena itu tanda-tanda dari tumor lisis itu yang utama ya adalah satu, terdapat akut kidney injury ya, jadi gagal ginjal akut karena tubulusnya tersumbat oleh begitu banyak asam urat ya. Kemudian kita ketahui juga kalau sudah tubulusnya tersumbat dan mengalami gagal ginjal, selain kalium yang dikeluarkan oleh sel yang mengalami lisis ya, juga dia akan menyebabkan peningkatan kalium karena gagal ginjalnya juga ya. Kemudian fosfat kita ketahui dia akan dikeluarkan di dalam darah, kadarnya akan menjadi meningkat, dan fosfat ini begitu banyak mengambil dalam metabolismenya, selanjutnya mengambil kalsium ya, berikatan dengan kalsium sehingga kalsium di dalam darah akan turun. Jadi tanda utama dari nanti kalau kita lihat tanda utama dari tumor lisis sindrom itu adalah gagal ginjal, hiperkalemi, hiperfosfatemia, dan hipokalsemia ya. Itu kunci utama dari keadaan dari tumor lisis sindrom. Ini Cairo Bishop ya untuk clinical gradingnya ya. Jadi ada grading 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu meninggal ya. Silahkan aja nanti karena tidak banyak waktunya nih ya. Nanti ini bisa diminta mungkin slide-nya ya ke panitia. Ya, sekarang tumor apa aja sih ya yang bisa mengalami lisis sindrom tumor lisis ini ya. Jadi kalau tumor-tumor itu intinya begini. Tumor lisis itu adalah tumor-tumor yang satu, dia memiliki jenis tumor yang proliferasinya sangat tinggi ya. Karena proliferasinya sangat tinggi, dia juga bisa spontan tuh tumor lisis ya, atau karena tumor yang proliferasinya sangat tinggi ini biasanya dia sangat respon dengan kemoterapi. Sehingga akan banyak kalau kita kemo ya, itu sering terjadi atau merupakan tumor-tumor dengan resiko tinggi untuk terjadi tumor lisis. Kuncinya di sana ya. Kita lihat kalau rata-rata ya, kalau sulit tumor tuh proliferasinya tidak terlalu tinggi lah ya. Kecuali solid tumor yang bagaimana yang bisa tumor lisis yang sudah bermetastasis ke banyak sekali, yang sudah diseminata namanya ya, tumornya sudah ada di mana-mana, saking banyaknya kalau kita kasih pengobatan dia bisa menjadi tumor lisis ya. Kalau lihat di sini sebetulnya dia low risk ya, jadi resikonya rendah untuk terjadi tumor lisis. Kemudian juga kita lihat di sini mieloma, mieloma itu termasuk ke dalam golongan hematologic malignancy ya, dia juga low risk ya. Kemudian leukemi yang kronik. Ini leukemia yang kronik ya, CML, CLL itu adalah leukemia kronik, termasuk ke dalam golongan yang resikonya rendah untuk mengalami tumor lisis. Kecuali pasien-pasien CLL nih. CLL biasanya kalau diberikan pengobatan target ya, yang paling baru atau biologic agent yang zaman sekarang itu dia bisa menjadi intermediate risk ya. Walaupun kalau tidak diberikan pengobatan ini dia termasuk ke dalam yang resikonya rendah ya. Nah, kalau rata-rata leukemi itu kan ya proliferasinya sangat tinggi ya. Kalau pasien-pasien leukemi itu leukosit bisa mencapai di atas 100.000, artinya begitu banyak sel yang kalau kita lakukan kemoterapi, begitu banyak sel yang akan mengalami nekrosis. Minimal leukemi itu intermediate risk. Kapan dia menjadi high risk? Kalau leukositnya di atas 100.000 untuk yang akut myeloid leukemi. Tapi kalau yang jenis yang akut lymphoblastic leukemi itu dia termasuk yang intermediate risk, dan kapan dia menjadi yang
high risk ya, sama ya kalau leukositnya di atas 100.000. Tapi kalau Burkitt limfoma ini adalah termasuk kanker kelenjar getah bening ya, jenis kanker kelenjar getah bening yang sangat tinggi sekali proliferasinya, dan dia adalah termasuk ke dalam yang risiko tinggi. Jadi tadi sudah ada ya berdasarkan grade-nya ya, kelainannya. Kenapa tumor lisis itu berbahaya ya? Karena satu, kenapa dia menjadi cardiac complication? Karena ada gagal ginjal, overload cairan. Satu, dua, karena gangguan elektrolit yang berat ya. Karena ada hiperkalemi, hipokalsemi juga dikenal sebagai penyebab aritmia ya. Kalau sudah jelas ya yang tadi gagal ginjal ya. Kemudian gangguan elektrolit yang berat ini juga bisa menyebabkan kejang. Hiperkalemi yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Ya. Sebaiknya pasien-pasien yang dengan tumor atau keganasan yang memiliki proliferasi tinggi diberikan profilaksis sebelum mendapatkan pengobatan. Dia harus diberikan cairan yang cukup, terutama ya diberikan rehidrasi dulu. Kemudian diberikan, kalau kita sebelum kemoterapi diberikan itu kita selalu periksa asam urat ya, pada pasien-pasien yang dengan intermediate atau high risk untuk terjadi tumor lisis. Kreatininnya diperiksa, kalsiumnya diperiksa, kaliumnya baseline-nya kita ambil ya. Kalau kreatininnya tinggi di atas 8 gitu ya, kita berikan allopurinol juga ya. Jadi pengobatan terutama apa? Pengobatan yang kalau sudah terjadi tumor lisis ya, itu kita harus memberikan cairan dalam jumlah yang cukup banyak ya sebetulnya ya. Tujuannya adalah untuk supaya si asam urat yang ada di itu lebih banyak yang terlarut gitu ya. Jadi tidak menimbulkan sumbatan di tubulus. Kita berikan, kalau tadi kita lihat bagan bahwa yang di sebelah sini ya allopurinol ya. Allopurinol kita tapi kalau sudah asam uratnya tinggi nih ya, allopurinol sebetulnya sudah tidak bisa bekerja lagi sebetulnya. Yang bisa itu adalah kita berikan rasburicase, tapi rasburicase sekarang belum masuk ya ke Indonesia ya. Jadi ya sebaiknya sih dilakukan pemberian allopurinol sebelum pasiennya dilakukan kemoterapi, itu yang paling bisa kita lakukan ya. Tapi kalau sudah terjadi tumor lisis sebetulnya allopurinol sudah tidak bermanfaat lagi ya, yang bisa bermanfaat adalah pemberian rasburicase. Kalau semua pengobatan ini tidak bisa memperbaiki keadaan, maka akhirnya pasien bisa dilakukan hemodialisis untuk terapi dari tumor lisis sindrom ini. Ya. Saya kira kalau untuk hiperkalemi yang sering dilakukan adalah dengan pemberian, kalau dia tinggi diberikan, dan dia juga kan pasien yang tumor lisis juga mengalami hipokalsemi, jadi diberikan untuk stabilisasi membran, kita berikan kalsium, kemudian kita berikan, kalau dulu memang di drip ya si insulin ini, tapi sekarang bisa juga diberikan per bolus, dilarutkan dalam D40%. Ya, yang kedua ini mengenai hiperkalsemi, ya, kegawat daruratan yang kedua adalah tentang, kalau tadi tumor lisis itu hipokalsemi, tapi kalau yang satu ini adalah kelainan yang disebut sebagai hiperkalsemi pada keganasan. Kurang lebih 10-20% ya, dengan mekanisme ya karena adanya rilis parathyroid hormone related peptide, kemudian juga karena proses osteolitik metastasis, jadi ada metastasis di tulang di mana di sana terjadi osteolisis sehingga kalsium itu diambil ya ke darah sehingga kadar kalsium di dalam darah meningkat. Yang lain adalah karena tumornya memproduksi kalsitriol. Kalau kita lihat jenis tumor apa yang paling sering menyebabkan hiperkalsemi, di sini paling sering adalah paru ya, paru, kemudian breast, multiple myeloma itu
adalah keganasan dari darah yang sering menyebabkan hiperkalsemi. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. Kita lihat di sini bagaimana tumor sel itu berinteraksi dengan osteoklas di tulang ya, dengan osteoblas dan osteoklas. Dia bisa jalur langsung ya dengan mengeluarkan interleukin ke osteoblas, dan osteoblas ini nanti akan mengeluarkan osteoklas activating factor ya. Osteoklas activating factor ini mempengaruhi osteoklas ini untuk mengeluarkan ini yang dikeluarkan oleh osteoklas ya. TGF beta, interleukin 6 ini diperlukan untuk pertumbuhan sel. Jadi sebetulnya sel tumor ini memerlukan matriks tulang itu untuk pertumbuhan sel. Dan jalur lain selain dia ke osteoblas, dia juga bisa langsung berinteraksi dengan osteoklas itu sendiri atau lewat sel imun ya, limfosit, lewat limfosit dia bisa berinteraksi dengan limfosit supaya limfosit mengeluarkan perintah osteoklas untuk memberikan faktor-faktor pertumbuhan tumor. Ini ya tadi sudah ya. Kalau CA mame itu dia paling sering karena keadaan osteolitik lokal ya penyebabnya. Kemudian yang head and neck ini humoral. Jadi kita sebut kalau yang humoral hiperkalsemi itu dia karena keluarnya PTHRP kita sebut sebagai paraneoplastik. Dan ini kalau paraneoplastik paling sering ya kejadiannya 80%. Ini klinisnya lelah, gak mau makan, dehidrasi ya. Biasanya pasiennya datang dengan dehidrasi karena poliuri dan polidipsi ya. Pasiennya tuh kencingnya banyak karena hiperkalsiuria. Kemudian juga bisa konstipasi, kembung. Kemudian ada kelemahan otot-otot dan biasanya juga kalau kita periksa refleksnya juga bisa meningkat, bisa menurun ya. Secara diagnosis, secara laboratorium kita sebut berat kalau dia lebih dari 14 mg per desiliter. Ini yang unbound albumin ya, bukan yang kalsium ion. Yang ini mohon diingat kalau kita mendapatkan hasil laboratorium. Ada juga yang kalsium ion. Kalsium ion itu lebih rendah itunya, cut off-nya. Ya. Kalau ini yang terikat dengan albumin, ya. Kalau berat itu lebih dari 14 mg, moderate 12 sampai 13,9, dan kalau ringan itu masih kurang dari 12 kadar kalsium darahnya. Pengobatannya yang paling utama sama seperti tumor lisis, kita berikan cairan yang banyak ya. Bisa dilihat di sini 200 sampai 300 cc per jam. Jadi kalau dalam 24 jam bisa sampai 4.800 ya, 5 liter lebih lah dalam 24 jam. Tapi tolong diperhatikan sebetulnya yang paling penting itu adalah ini urin outputnya yang harus kita perhatikan betul ya. Dia antara 100 sampai 100 mililiter per jam. Jadi artinya kalau kita tidak perlu langsung diberikan 200 sampai 300 cc per jam, boleh ya kita adjust dulu gitu, misalkan kita kasih 3.000 dulu. Kalau urinnya sudah tercapai antara 100 sampai 150 cc per jam ya sudah cukup ya. Mengapa demikian? Karena kita ketahui kita harus hati-hati betul memberikan cairan ini, jangan sampai terjadi overload ya. Apalagi misalkan pada pasien dengan tadi multiple myeloma sering disertai dengan gagal ginjal karena myeloma kidney. Kalau kita tidak hati-hati memberikan cairan, pasiennya sering terjadi overload cairan. Obat yang lain, ini terapi yang sering digunakan sekarang ya. Ada kalau ini kita belikan clodronat atau zoledronic acid. Cara pemberiannya seperti itu. Ini jarang kita berikan. Hiperkalsemi juga kalau tidak respon dengan pengobatan bisa dilakukan hemodialisis pada pasien-pasien dengan hiperkalsemi. Ini tadi sudah lah ya. Saya kira bisa kita lewat. Sekarang adalah mengenai spinal cord compression. Spinal cord compression itu bisa
karena tumor primer yang memang ada di yang menekan langsung ke spinal ya, atau tumor-tumor atau metastasis yang melibatkan tulang belakang ya, sehingga terjadi fraktur di sana, kemudian ada deformitas tulang sehingga menekan ke spinal cord ya, dan ini merupakan keadaan emergensi kalau misalkan pasiennya datang tidak terlambat, tapi ya kalau sudah terlambat gitu, kalau sudah lebih 2 minggu kadang-kadang sudah irreversible. Tapi kalau misalkan yang paling baik itu golden periodnya 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari kita masih bisa berikan steroid, ya. Kita bisa berikan pengobatan supaya tidak memburuk keadaannya ya. Jadi tidak permanen kelainan. Karena kalau kelainannya permanen, pasiennya ya lumpuh, kemudian tidak bisa atau dia tidak bisa menahan pipis, tidak bisa menahan buang air besar ya, kasihan. Gejalanya bisa nyeri, kemudian kelemahan motorik, kemudian ini yang paling menakutkan adalah kelainan disfungsi otonom. Ya. Kalau pasiennya datang tidak terlalu terlambat, ya kita bisa berikan pengobatan yang paling awal itu dengan dexamethasone ini ya, dosisnya ya 16, bisa kita hari pertama sampai hari ketiga kita berikan dexamethasone. Kemudian kita tapering sampai hari ke 12 ya, diturunkan terus dosisnya ya. Kemudian kita juga bisa, kalau di tempat yang memang ada ya, kita berikan radioterapi sito ya, untuk supaya si udemnya, kemudian kalau memang di sana ada kan banyaknya sel tumor yang mendesak, itu bisa sitoreduksi dengan menggunakan radioterapi sehingga tumornya bisa mengecil dan tekanannya hilang pada spinal. Ya. Yang lain adalah tentunya dengan operasi, ya, tapi harus dipersiapkan betul nih operasi ya. Itu ada scoring dan sebagainya yang agak rumit. Ya. Kapan pasien harus operasi sito misalkan ya, untuk dekompresi dekompresi spinalnya. Itu ada scoringnya. Mungkin kita tidak bahas di sini ya karena terlalu sempit waktunya. Yang berikutnya adalah mengenai hiperleukositosis. Seringkali ya, kalau inilah contoh dari yang paling sering adalah pada pasien-pasien leukemi. Kenapa begitu? Kalau leukemia itu selnya besar-besar ya. Kalau sel blast, mieloblast, limfoblast itu relatif jauh lebih besar dibanding dengan leukosit yang biasa. Sehingga apalagi kalau dalam jumlahnya banyak, dia bisa diibaratkan kalau misalkan jalan yang kecil, mobilnya truk semua gitu ya, terus truknya itu banyak, maka akan terjadi stasis pada aliran darah di pembuluh darah sehingga terjadi hipoksia jaringan, ya, bahkan sampai infark atau nekrosis jaringan ya, terutama di organ-organ penting misalkan di paru-paru dan yang sering itu di otak gitu ya, atau di ginjal. Kalau dia menyumbatnya di ginjal maka terjadi gagal ginjal akut atau akut kidney injury. Penyebab tersering ya leukemia yang akut atau leukemia kronik yang memang jumlah selnya sangat meningkat. Dikatakan sih kalau leukemia yang mieloblastik itu di atas 100.000 sudah bisa menyebabkan leukostasis ya. Jadi bukan leukositosis, tapi kalau sudah dia menyumbat namanya sudah leukostasis. Tapi kalau akut limfoblastik leukemi, karena sel-selnya lebih kecil dibanding dengan yang mieloblastik, dia di atas 300.000 bisa menyebabkan leukostasis. Ini yang sebelah kanan ini adalah gejala-gejalanya ya. Ada gejala dari penyakitnya sendiri dan ada gejala dari leukostasisnya. Tadi sudah saya sebutkan ya, bisa sesak karena si paru-parunya sudah terganggu ya, aliran darah di paru-parunya terganggu. Kemudian bisa penurunan kesadaran kalau otaknya
sudah aliran darah di otak sudah sangat menurun karena leukostasis. Terus di ginjal juga bisa terjadi gagal ginjal. Ya, ini tadi ya leukostasis kita lihat ya. Ini tadi gejalanya sudah saya sebutkan ya. Kalau demam itu sendiri mungkin ini gejala dari leukemianya sendiri ya. Leukemi sering memiliki gejala demam. Pengobatannya apa? Ya sebetulnya sekarang pengobatannya kalau kita dengan pasien-pasien leukemi karena penyebabnya adalah leukemianya, sebetulnya pengobatan utama pada pasien-pasien dengan leukostasis itu adalah kemoterapi gitu ya. Kalau kita tanya definitif terapinya apa? Definitif terapinya adalah kemoterapi. Ya. Tapi biasanya boleh di bridging dulu kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk kemoterapi, pasiennya penurunan kesadaran, sesak ya, karena keadaan leukostasis. Biasanya kita lakukan apa yang disebut sebagai leukofaresis atau leukafaresis ya. Jadi si leukositnya itu diambil dengan menggunakan alat. Ya prinsipnya sama seperti hemodialisis, darahnya dikeluarkan masuk ke dalam mesin ya. Nanti di dalam mesin itu si leukositnya diambil, dipisahkan, kemudian diambil dan sisanya yang plasma, sel-sel yang sehat dan yang lain-lain ya, itu masuk kembali ke dalam tubuh ya. Itu proses gampangnya sebagai yang disebut sebagai leukofaresis. Tapi ya harus diingat bahwa ada jenis leukemi yang disebut sebagai akut promyelocytic leukemia atau APL ya. Kalau APL ini tidak bisa dilakukan leukofaresis. Karena kenapa begitu? Karena APL itu mudah terjadi di IC. Jadi kalau dia dikeluarkan malah akan terjadi di IC dan pasiennya mengalami trombosis di mana-mana yang kemudian terjadi perdarahan dan pasiennya meninggal. Ya. Ini ya, akut promyelocytic leukemia yang ditandai dengan ini promyelosit. Ini gambar promyelosit yang di sitoplasmanya kita lihat ini ada aurod ya. Kalau leukemia kan ditandai dengan adanya aurod. Bedanya pada APL atau AMLM3 ini aurodnya sangat banyak. Yang disebut sebagai apa? Ada istilahnya, saya lupa. Saya lupa ya. Ada ini. Kegawat daruratan berikutnya adalah superior vena cava syndrome ya. Superior vena cava syndrome itu kalau ada tumor yang berada di sini ya. Di mediastinum superior atau di paru-paru juga bisa ya yang menekan ke vena cava superiornya ya. Sehingga aliran darah itu yang dari atas mau masuk ke mana? Ke atrium kanan menjadi terganggu. Jadi pasiennya kita lihat tanda-tandanya dengan ada engorgement ya, jadi ada kepalanya itu ya bengkak, merah gitu ya. Kemudian lengannya bisa udem ya karena aliran darah yang akan masuk ke atrium kanan itu terganggu, maka kita dapatkan juga JVP-nya meningkat ya. Yang lain-lain kalau sudah berat ya, itu bisa menyebabkan pasiennya sesak, kemudian batuk, kemudian karena dia menekan nervus recurrent laring, pasiennya menjadi serak ya, sampai stridor. Karena aliran darah ke otak juga lama-lama terganggu, pasiennya bisa sinkop. Bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran karena otaknya jadi udem ya. Kan aliran darah yang dari otak mau turun ke jantung tersumbat sehingga otaknya menjadi bengkak dan pasiennya bisa mengalami penurunan kesadaran. Ini terapinya ya. Kortikosteroid itu bukannya tidak bermanfaat. Dia bisa bermanfaat pada pasien-pasien yang memang respon tumornya respon dengan kortikosteroid seperti pada limfoma. Pasien limfoma ini
limfoma itu adalah merupakan salah satu tumor atau kanker yang respon dengan pemberian steroid. Ya. Jadi boleh diberikan kortikosteroid. Tapi kalau yang tidak bisa diberikan, maka pilihannya adalah radioterapi. Gitu ya. Karena biasanya kalau mau tumornya di dalam, di mediastinum, kita mau mengambil sampel untuk pemeriksaan patologinya itu akan kesulitan karena pasiennya keadaannya tidak memungkinkan biasanya ya. Jadi kita lakukan dulu radiasi. Setelah pasiennya tumornya mengecil, pasien tumor vena cava superior sindromnya membaik, baru kita lakukan pengambilan sampel untuk PA ya. Ya, ini yang paling sering ya adalah non small cell lung carcinoma, kemudian small cell ya tumor paru lah ya yang paling sering. Yang berikutnya adalah limfoma. Limfoma sering menyebabkan tumor lisis sindrom karena pembesaran kelenjar getah bening di mediastinum. Nah, yang mungkin ini yang ini belum yang terakhir ya. Ini mengenai konsumtif koagulopati. Konsumtif koagulopati itu jadi artinya bahwa faktor-faktor pembekuan darah, kemudian trombosit itu digunakan terus-menerus ya sehingga habis gitu ya. Sehingga kadarnya di dalam darah kalau kita periksa menurun. Kalau kita periksa trombositnya rendah, PT-nya memanjang, APTT-nya memanjang, fibrinogennya rendah karena banyak dipakai gitu ya si faktor koagulasi dan trombositnya itu. Biasanya terjadi pada apa? Biasanya terjadi pada keadaan-keadaan trombosis yang sudah di mana-mana gitu. Misalkan di IC ya, di IC itu kan trombosis pada pembuluh darah yang kecil yang terjadi di mana-mana di seluruh tubuh dan dia akan ya menghabiskan faktor koagulasi dan trombosit. Jadi kalau dia ketemu pasien yang dengan diagnosis di IC ya, maka pasien-pasien itu ditandai dengan trombositnya yang rendah, faktor koagulasinya yang sudah habis ya. Jadi kalau kita periksa prothrombin time, activated prothrombin time itu juga sudah meningkat, fibrinogennya juga sudah habis menurun ya. Kapan kita curigai itu ya? Kalau kita pasiennya datangnya dengan trombositopeni, maka pada pemeriksaan hapus darah tepi kita lihat leukositnya. Kalau kita lihat eritrositnya. Kalau kita temukan apa yang disebut sebagai sistosit, ya. Ini nih, sorry, perasaan tadi udah saya buat. Ini sistosit, ya. Sistosit inilah yang menunjukkan kalau gambar sistosit itu seperti ini, ya. Nih, ini sistosit atau helmet cell, ya. Ini juga sistosit yang kecil-kecil. Ini adalah helmet cell, ya. Ini terjadi karena eritrositnya ini lewat ke pembuluh darah kecil dan di sana sedang terjadi proses trombosis. Kita ketahui kalau proses trombosis itu banyak benang fibrin ya, karena bekuan darah di sana banyak benang fibrin dan eritrosit yang lewat ke pembuluh darah tersebut akan terpotong-potong oleh benang fibrin. Oleh karena itu kalau kita ketemu pasien dengan trombositopeni dan hapus darah tepinya ada sistosit, kita harus berpikir bahwa ada sesuatu kegawat daruratan pada pasien ini. Ya, kalau kita lihat memang ke bawahnya nih ya, ini diagnosis yang penyakit-penyakit yang berat. TTP HUS, DIC ini adalah dua diagnosis yang memang sering disertai dengan kegawat daruratan. Ya. Ini yang disebut sebagai TTP HUS ya. Pasiennya kita lihat dengan ada petehi palpable purpura. Penyebabnya adalah karena berkurangnya Adams TS13. Ya. Kalau kita bahas mengenai kayaknya kalau harus lebih mendalam ya harus bicara sendiri ya mengenai TTP HUS ini. TTP HUS itu pengobatan emergensinya dengan menggunakan plasmafaresis. Jadi plasma dari tubuh pasien dikeluarkan ya, kemudian kita ganti dengan albumin. Ya. Itu adalah alatnya sama dengan alat yang digunakan tadi untuk leukapheresis. Cuman ini yang kita ambil adalah plasmanya dan plasmanya kita ganti dengan biasanya albumin 5% ya.
Ini di IC ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Ya, sekarang yang terakhir mungkin ini mengenai demam neutropenia. Demam neutropenia ini biasanya didapatkan pada pasien-pasien dengan jumlah sel yang menurun, baik primer, misalkan pada pasien-pasien dengan anemia aplastik ya karena penyakitnya sendiri, jumlah sel darahnya berkurang banyak, atau pasien-pasien yang sebetulnya jumlah sel darahnya normal ya, dalam hal ini jumlah leukositnya normal, tapi karena pemberian kemoterapi itu, maka jumlah sel leukositnya karena efek samping depresi sumsum tulang pada proses kemoterapi, maka leukositnya akan menurun, gitu ya. Kriteria diagnosisnya adalah kalau kita temukan pasiennya demam lebih dari 38 derajat Celcius dengan 2 kali pemeriksaan ya, dengan jumlah sel ya ANC itu adalah absolute neutrophil count. Jadi jumlah persen dari neutrophil dikali jumlah leukosit ya. Kalau misalkan 10% gitu ya, si neutrofilnya kan ada tuh pada DIFCON, neutrofilnya keluar 10%, leukositnya misalkan berapa? 1.500, maka jumlah ANC-nya adalah 150 gitu ya. Dan pasiennya demam, kalau kita periksa terus-terusan maka kita sebut sebagai demam neutropeni ya. Harus kita pisahkan ini berdasarkan MACC score ya. Jadi ada demam neutropeni yang dengan high risk dan ada yang low risk ya. Ini skornya kalau di atas dihitung di atas 21 kalau dia low risk ya, dengan si neutropenianya akan membaik kurang dari 7 hari gitu ya. Tidak ada komorbiditas dan tidak ada kelainan fungsi hati atau fungsi ginjal ya. Kenapa begitu nanti kita lihat di sini ya. Karena kalau yang low risk itu boleh diterapi sebagai pasien rawat jalan ya. Dengan ya ini ya, tanda-tandanya ya. Dan antibiotiknya boleh diberikan ciprofloxacin, kemudian diberi jadi kombinasi ya ciprofloxacin dengan amoxicillin clavulanat ya. Beda dengan pasien-pasien yang high risk. Kalau high risk pasiennya harus dirawat inap dan diberikan terapi antibiotik yang intravena. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, kayaknya lama ya bicaranya. Soalnya Enggak, banyak. pas dok. Pas. Pas dok. Oh ya, Oke, mudah-mudahan iya. pas ya.